Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sukses untuk kita semuanya. Alhamdulillah, senang dan bahagia bisa berjumpa kembali di acara Bincang Pengawasan. Kali ini bersama Bapak Rektor IAIN Salatiga, Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Zakiuddin Baidowi, MAG. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bagi para pemirsa yang baru saja bergabung di acara Bincang Pengawasan, ini adalah program rutinitas setiap hari Selasa dan hari Jumat, tayang di channel YouTube Itjen Kementerian Agama. Baik. Ini menarik sekali, saya berada di Salatiga saat ini. Ada tulisannya apa nih, Prof, ini? Road to UIN Salatiga. Kita doain semoga cita-cita ini bisa cepat terwujud ya, Prof. Amin, amin ya Rabbil. Baik, kita lanjutkan. Tentu banyak yang penasaran dengan biografi Bapak Rektor IAIN yang dulu menghantarkan dari Stein ya, Prof. Menjadi IAIN, dan ke depan ketiga kita akan menjadi UIN ya. Insyaallah. UIN-nya namanya apa nanti, Prof? UIN Salatiga. UIN Salatiga, Jawa Tengah. Jadi kalau mau kuliah di IAIN Salatiga atau UIN Salatiga. Amin. Baik, kita lanjutkan. Biografi dari Prof ini sangat menarik sekali buat para pemirsa. Nah, kita pengen mendengarkan ini. Mulai dari lahir, di mana, tanggal berapa, putra-putri, keluarga, pendidikan, hingga menjadi rektor IAIN Salatiga. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberi peluang untuk berbincang-bincang dengan Bapak Ibu sekalian tentang bincang pengawasan. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan soal reformasi birokrasi, pengawasan dan lain sebagainya, saya ingin perkenalkan diri dulu kepada Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Nama saya Zakiuddin Baidowi. Kalau lebih familiar biasanya dipanggil? Biasanya saya dipanggil Zaki. Oh gitu. Dipanggil Zaki saja. Sebetulnya saya diberi nama oleh orang tua saya itu cuma Zakiuddin. Oh, kalau Baidowi-nya belakangnya? Baidowi itu adalah nama ayah, sekaligus nama kakak saya. Nah, jadi itu baru saya ikutkan nama itu setelah saya selesai S1. Kalau lahir di? Nah, kemudian saya dilahirkan di sebuah kabupaten di Jawa Barat, namanya Kabupaten Indramayu. Wih, Indramayu. Kalau lebih terkenalnya kalau apa, buah ya? Banyak mangga di sana. mangga Indramayu. Dulu kalau belum ada tol, kita mesti kalau ke Jawa mesti lewat itu belinya mangga ini. Ya, tapi Indramayu tidak hanya terkenal dengan mangganya, apalagi kita juga dikenal sebagai kota migas. Oh, kota migas. Kota migas, kemudian juga penghasil padi terbesar di Jawa Barat. Yang kedua Karawang. Kalau istri, ketemu istri di mana nih dulu? Ketemu istri itu ceritanya di kota Solo, karena saya dulu S1 di situ. S1 itu di kota Solo, di UMS Solo. Mengambil fakultas? Saya fakultas Usuluddin. Terus lanjut menjadi S2 di? Kemudian studi S2 saya di IAIN Sunan Kalijaga. Dulu masih IAIN ya? Dulu masih IAIN tahun 97 sampai 99. S3-nya juga sama? Kemudian saya lanjut S3 juga sama di IAIN Sunan Kalijaga, dan ketika keluar sudah menjadi UIN Sunan Kalijaga. Berarti sama, Prof. Insya Allah. Satu alma mater dengan saya. Dulu juga masih IAIN ya, 96 di situ. Oke, terus untuk putra-putri? Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah dikaruniai seorang istri dengan 3 orang anak. Yang pertama perempuan bernama Nadia Elvira Karomi, sekarang semester 7 di ITB. Oh, udah punya cucu ya? Sudah kuliah. Kemudian yang anak yang kedua adalah
Nabila Askadina Rosenfeger, laki-laki, kuliah di UMS. Belum nikah ini berarti ya, Prof? Yang pertama juga belum menikah. Oh, belum nikah. Iya. Oh, terus. Kemudian yang ketiga Kafka Miladi Arkadia, itu sekarang sudah kelas 4. Jadi masih banyak kesempatan para jomblo ini. Baik, alhamdulillah. Terus untuk keluarga dari Prof ada berapa, Prof? Saya 6 bersaudara ya. Nomor berapa? Ya, saya nomor yang ketiga. Oh, nomor 3. Ya. Oke. Hampir rata-rata semuanya guru besar semuanya atau gimana? Tidak, cuma saya yang guru besar. Wah, jadi patut diacungi jempol ini ya. Untuk bapak dan ibu masih ada? Bapak dan ibu sudah tiada dua-duanya. Gitu ya. Oke. Terus menjadi rektor tahun? Saya dilantik Pertama kali setahun ya? Enggak, saya jadi rektor ya baru periode ini. Saya dilantik pada tanggal 25 April tahun 2019. Berarti masih zamannya dulu Pak Menteri Lukman ya? Ya, Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin. Jadi saya diangkat dan dilantik oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin. Nah, sementara karir saya di Yayasan Salatiga itu, saya sebetulnya masuk CPNS agak telat. Karena sudah di umur 33 tahun akhir. Jadi tahun 2005 saya berkarir masuk di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Lalu kemudian jabatan kali pertama saya peroleh itu adalah sebagai asisten direktur program pasca sarjana di bidang akademik. Kemudian pada periode berikutnya saya dipercaya menjadi direktur pasca sarjana. Oke, saya sebelum kita lanjutkan, saya masih tergoda sama bau kopi nih. Ini kopi apa ini? Dari tadi saya ngeliatin, ini kopi baunya kok beda banget itu ya. Iya, ini kopi apa, Prof? Kopinya Salatiga. Apa namanya nih? Merek kacamata ini. Wih, bagi para penikmat dan penggiat kopi nih, kalau ke Salatiga namanya kopi kacamata. Kacamata mana? Nggak ada ini, Prof, ini, Prof. Iya. Tapi rasanya kita coba dulu ya. Kita nyeruput kopi bareng Pak Rektor. Bismillah. Ini racikannya beda, Prof. Bukan iklan, aku benar-benar enak itu, bukan. Baik, kita lanjutkan. Setelah menjadi rektor, apa aktivitas selain di luar rektor, Pak? Mungkin di kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya gitu. Kegiatan masyarakat, saya ketua takmir masjid. Wih, luar biasa. Terus? Ya, karena saya memandang menjadi ketua takmir itu juga penting. Penting karena kita ya? bersentuhan dengan level masyarakat yang grassroots ya. Iya, dan itu tantangan kita di masyarakat ya begitu gitu. Masjid itu juga sekarang perlu dijaga. Agar jamaah kita itu bisa dikontrol, jamaah kita itu bisa berada pada ya paham keagamaan yang sesuai dengan yang moderat gitu ya, apalagi moderasi beragama ini menjadi tren dan program unggulan di Kementerian Agama. Jelas. Baik. Selanjutnya para pemirsa yang baru bergabung, saat ini saya bersama Bapak narasumber yang sangat ciamik dan luar biasa. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama tim Itjen di program Bincang Pengawasan. Selanjutnya bicara terkait kuliner ini, Prof. Di Salatiga apa ini khasnya ini? Tadi juga saya mampir sebelum datang ke sini mampir ke sate apa namanya nih? Sate Blotongan. Wah, iya, menarik sekali itu. Iya. Ada beberapa ya, samping sate Blotongan ada juga kita punya tumpang koyor. Tumpang koyor apa itu? Tumpang koyor ya seperti apa ya? Sayur-sayuran tapi kemudian dicampur dengan koyor yang dimasak. Seperti sambal tumpang gitu. Tapi cuma di dalamnya ada harus dipraktekkan ini kayaknya. Dekat saja dari kampus kita. Iya, oke. Baik, terus untuk hobinya apa? Kalau saya hobi jalan olahraga gitu ya. Kemudian bersepeda sama renang. Kalau produk buku-buku yang sudah ditelurkan sama Prof. Zakiyuddin sudah berapa ini? Cukup banyak sudah. Dan referensinya juga saya pernah mengambil dari bukunya Prof ini. Sudah puluhan ya. Karya dan mungkin nggak hafal semua juga ya. Banyak juga artikel dan ratusan opini yang tersebar di berbagai macam koran. Jadi bagi para pemirsa yang terutama di dunia akademik nih, yang masih S2 dan doktor, kita doain semoga guru besarnya cepat ya, Prof ya. Ini kan sudah profesor, saya juga bisa didoain juga, Prof. Bisa mengikuti
jejak dari Pak Rektor, semoga bisa menjadi guru besar juga, terutama di dunia akademik ya. Baik, kita kembali ke segmen kedua di Bincang Pengawasan. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Di segmen kedua, kita di gedung berapa ini? Kampus berapa? Kampus 3. Ini di belakang kita ada tulisan IAIN Salatiga Pelayanan Terpadu Satu Pintu. PTSP. Apa aja programnya di sini, Prof? Banyak, hampir semua layanan. Oh, layanan di sini termasuk mahasiswa, dosen, akademik di sini. Oke. Kalau di sini ada berapa fakultas, Prof? Fakultas ada 5. Ada 5. Kita punya 5 fakultas. Yang pertama Fakultas Tarbiyah, kemudian Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah, dan yang kelima Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini menarik ini, Fakultas Dakwah, karena saya alumni dakwah. Baik, untuk dosennya? Untuk dosen kita kalau yang digabung sama PNS, sama ada yang DTP PNS dan dosen tidak tetap keseluruhannya 444. Gitu. Kalau mahasiswa total? Mahasiswa total kita sudah 15.898. Jadi 16.000. Sekali pendaftaran kira-kira sekali pendaftaran kalau yang di tahun terakhir ini kita hanya menerima sekitar 3.010. 3.000. Yang tidak diterima? Yang tidak terima jauh lebih banyak. Mungkin 3 kali atau lebih. Wah, luar biasa. Jadi kalau mau kuliah, pilih kampus di IAIN Salatiga saja. Luar biasa. Mantap. Dekat lagi ya dengan lokasi kota-kota. Sangat dekat. Dan kemudian kita sekarang kan bis dari Semarang dan Solo semuanya turun di depan kampus. Kalau kita lihat pemandangan juga situ ada gunung ya, ada gunung. Sangat dipastikan. Ini kan view-nya paling indah. Paling indah, luar biasa kalau kita ke Salatiga. Baik, untuk program-program unggulan yang ada di kampus IAIN Salatiga apa aja, Bro? Jadi kita punya beberapa program unggulan, salah satunya adalah Kumis Aki. Itu adalah kepanjangan dari kantin untuk mahasiswa IAIN Salatiga, Ajang Kreasi dan Inovasi. Ada kumisnya ya? Ya, ada kumisnya. Ini orang ini. Saya kira kantin ini berbeda dari kantin pada umumnya. Kayak istilahnya kayak kalau di KPK atau di tempat-tempat lain itu kantin kejujuran. Ini bukan kantin kejujuran. Tapi ini adalah sebuah kantin tempat kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa dari keluarga kurang mampu, yang tapi juga mereka yang punya prestasi untuk menjadi pengelola kantin ini. Oh gitu, luar biasa sekali. Tujuannya bukan hanya semata-mata untuk mengelola kantin, tapi bagaimana mereka yang kurang mampu ini bisa kita berdayakan untuk mengelola kantin, untuk mendapatkan profit, dan lalu kemudian sebagian dari profitnya itu untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan mereka. Mantap sekali. Baik, bagi para pemirsa yang baru saja bergabung, kita sedang berada di channel Bincang Pengawasan dengan Bapak Rektor IAIN Salatiga, Bapak Profesor Dr. Haji Zahiruddin Baidowi MAG. Kita doain semoga IAIN ini semakin hari semakin mantap dan segera jadi UIN ya. Targetnya tahun berapa? Tahun depan, insya Allah. Pokoknya lebih cepat lebih baik. Kita kembali ke tugas dan fungsi sebagai rektor. Kira-kira apa saja nih, Prof? Ya, kalau kita rujukannya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2015 bahwa rektor itu punya tugas dan fungsi untuk memimpin sekaligus juga mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. Nah, oleh karena itu fungsi saya sebagai rektor itu adalah bagaimana saya bisa menjadi nakhoda bagi perguruan tinggi yang di dalamnya banyak sivitas akademika. Kita bukan hanya mengelola infrastruktur, tapi yang paling penting adalah mengelola SDM. Ini yang menarik, mengelola manajemen ya, SDM yang di situ ada dosen, ada karyawan, mahasiswa dan termasuk ya masyarakat ya. Kita tidak hanya dengan dosen saja, tapi dengan masyarakat. Baik, kita kembali ke program selanjutnya di segmen ketiga, Bincang Pengawasan. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Di belakang saya ini backgroundnya keren, Bro. Gaul juga ini ya, milenial ini. Milenial kami ini. Oh gitu. Keren, Bro, terus kerja. Keren, begini keren, Bro. Ajib. Keren, Bro.
Ajib, Saji Majikaku nih, menarik juga. Keren bro, kerja terencana, bersih, rapi, objektif, ajib, aman, jelas, integritas, berwibawa. Oh, terus kalau di sini apa, Prof? Zona integritas, reformasi birokrasi, corner. Jadi cukup dari gambaran ini sudah cukup menggambarkan bahwasannya IAIN Salatiga ini memang luar biasa untuk mendapatkan predikat zona integritas ya dari Kemenpan RB. Kita doain semoga. Baik, program-program pencegahan dan reformasi birokrasi apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh IAIN Salatiga, Prof? Iya, jadi kami memandang bahwa reformasi birokrasi itu adalah sebuah keniscayaan ya, bukan semata-mata bahwa itu adalah mandat dari pemerintah RI, bukan hanya sekedar mandat dari Kemenpan RB. Kami memandang sebagai keniscayaan, dan kemudian kami memandang bahwa pelayanan publik yang berkualitas serta memuaskan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu reformasi birokrasi dalam konteks IAIN Salatiga itu penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kemudian berkinerja tinggi, WBBM bersih. Yang ketiga juga adalah memberikan pelayanan publik yang memuaskan dan prima bagi masyarakat. Terus dan kita juga apresiatif ya, dari sekian PTKN di seluruh Indonesia masuk penilaian ya di zona integritas. Apa yang sudah dilakukan ini terutama di IAIN ini? Ya, kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB dalam blueprint reformasi birokrasi. Kita mencoba melakukan manajemen perubahan, kemudian pelaksanaan tata laksana, kemudian yang ketiga adalah pengembangan manajemen SDM, yang keempat adalah peningkatan akuntabilitas, peningkatan pengawasan, dan yang kelima adalah peningkatan layanan publik yang memuaskan. Luar biasa itu yang kita selenggarakan. Jadi kalau mau berguru terkait zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, datang ke IAIN Salatiga, Jawa Tengah. Wah, luar biasa sekali. Dan program-program pencegahannya selain ini apa lagi? Ya, kita punya program pencegahan, itu kan sesuai dengan label kita yang kerja terencana itu, bahwa semua program yang ada di IAIN Salatiga itu harus merujuk pada Renstra. Oh gitu. Sehingga tidak ada yang namanya program agenda kerja di dalam IAIN Salatiga itu yang kemudian ujuk-ujuk. Oh, semuanya termanage, tertata gitu ya. Sehingga dan Renstra ini kan terbuka, semuanya bisa membaca, sehingga pengawasan dengan sendirinya itu lahir dari semua lingkungan dan semua sivitas akademika. Dan tentu reformasi birokrasi bukan hanya dataran dalam eviden, tetapi harus sudah mendarat daging gitu ya, Prof. Baik, luar biasa. Kembali lagi di acara Bincang Pengawasan bersama Bapak Rektor IAIN Salatiga. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan bersama Bapak Rektor IAIN Salatiga Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Haji Zakiuddin Baitowi MAG. Alhamdulillah, di segmen yang terakhir ini Prof, ada 3 pertanyaan lagi nih. Sebelum kita lanjutkan, di belakang saya ini ada gedung namanya Gedung Kiai Haji Hashim Ash'ari IAIN Salatiga. Luar biasa sekali. Terus di sebelah sana ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, jadi ini adalah ikon moderasi beragama di sini gitu ya. Jadi gedungnya ada berapa Prof yang di sini, kampus berapa ini? Yang di kampus 3 ini baru 3. Terus yang kampus 2 di mana? Kampus 2 ada di Abdullah Sadewa. Itu ada Fakultas Usuluddin. Kalau kampus 1-nya? Kampus 1 Baby. Jadi untuk ikon pertama kali gedungnya di mana? Gedung pertama itu di kampus Pancasila ini. Oh, yang masih Stein ya? Kemudian masih Stein juga ada di kampus 2 di Jalan Abdullah Sadewa. Kemudian kita punya kampus 3 ini. Baik, bagi para pemirsa yang baru saja bergabung di acara Bincang Pengawasan, jangan lupa pantengin terus. Ini adalah acara rutinitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tayang setiap hari Selasa dan Jumat di channel YouTube Itjen Kemenak. Dan bagi para pemirsa, peserta semuanya, terutama dosen, mahasiswa yang ada di IAIN Salatiga, yang belum follow media sosial IAIN Salatiga dan Itjen, ayo ikuti terus.
dan pantengin produk-produk dan program-program yang ciamik dari IAIN Salatiga. Baik, kita lanjutkan. Ini sekarang di pandemi COVID-19, kita berdoa semoga cepat berlalu, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa program-program yang sudah dilakukan di IAIN Salatiga Jawa Tengah ini? Ya. Termasuk kegiatan sosialnya ya? Ya, IAIN Salatiga ini kan juga sudah berkontribusi untuk bagaimana kita memitigasi dan mengantisipasi juga melakukan proses yang membantu pemerintah daerah dalam ini Kota Salatiga. Bagaimana COVID-19 ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kampus kita. Oleh karena itu, IAIN Salatiga itu sudah sejak di bulan Maret kita sudah bentuk Satgas COVID-19. Beberapa program dan divisi yang kita miliki, yang pertama adalah public health. Public health itu adalah kita mengupayakan bagaimana masyarakat itu kita edukasi untuk bisa hidup sehat. Kita di situ. Kemudian yang kedua, kita punya divisi data dan informasi dalam rangka apa? Kita kerjasama dengan pemerintah kota supaya kita bisa mendaftar semua mahasiswa kita yang masih berada di tempat dan yang pulang. Dan kami juga punya program agar mereka yang tidak pulang berada di pos, dan kita beri juga bantuan masyarakat, sembako dan seterusnya sama masker ya, dan kita juga punya program relawan ya. Kita punya program relawan yang kita ambil dari para aktivis mahasiswa yang juga dengan para dosen dan juga karyawan. Kerjasama dengan Pemprov juga ya, Pemprov masyarakat. Luar biasa sekali. Baik, sekarang lagi trennya media sosial ya. Ada di situ ada ujaran kebencian, hoax, terus intoleransi, Pancasila, NKRI, terus radikal dan lain sebagainya itu ya. Apa saran dari Bapak Rektor, terutama kepada ASN Kementerian Agama di seluruh Nusantara ini? Bagaimana cerdas dan bijak bermedia sosial? Ya, saya kira medsos itu kan adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan karena itu adalah implikasi dari perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0. Tapi kita harus melihat bahwa alat-alat dan instrumen digital yang semakin canggih itu kan tujuannya sesungguhnya adalah positif. Tapi selalu saja di balik tujuannya positif ada dampak laten. Nah, dampak latennya salah satunya adalah penyebaran hoax, kebencian, sosial yang sekarang memacanya. Saya kira bagi kita ASN itu harus menjadi teladan yang harus menunjukkan kedua, bagaimana kita juga memahami tentang fikih bermedia sosial. Menarik ini, fikih media sosial. Al-fiqh al-medsosial. Salah satunya gitu kan, sebetulnya agama kita Islam sudah dengan eksplisit itu bagaimana kita bisa menerima informasi ya. dengan akhlak yang baik gitu ya. Jadi yang pertama adalah tabayun. Jadi setiap kita menerima informasi dari siapapun, apalagi yang anonim, itu ya harus dicek dulu. Yang provokatif gitu ya. Yang mungkin ujaran kebencian, menjatuhkan nama seseorang, ya punya semuanya. Fitnah di situ bisa terjadi. Jadi para ASN, terutama dosen, mahasiswa yang ada di IAIN Salatiga dan siapapun dia, baik ASN Kementerian Agama, masyarakat itu juga harus cerdas bermedia sosial. Yang terakhir, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa ini penting sekali. Bagaimana? Karena kita bicara di PTKIN dan Kementerian Agama, saya kira sesuai dengan misi utama dari Kementerian Agama adalah bagaimana kita membangun moderasi beragama. Saya kira IAIN Salatiga itu punya kepentingan dan juga ingin berkontribusi. Oleh karena itu kami di sini mendirikan sebuah center yang kita sebut Center for Wasatiyah Islam. Apa itu? Ya, center ini terkait moderasi beragama ya? Terkait dengan moderasi beragama, gitu. Bagaimana kita memperkenalkan, kemudian juga membangun kebiasaan, mulai dari lingkungan kampus, kemudian juga kepada masyarakat dibawa oleh para sivitas akademikanya mengenai core values ya, jadi nilai-nilai dasar wasatiyah atau moderasi beragama itu. Luar biasa. Ya, salah satunya adalah Al-Qudwah. Jadi moderat di dalam bersikap, berperilaku, kemudian juga cara pandang
itu harus menjadi teladan buat semuanya. Ingat, keteladanan. Dan sebelum kita akhiri, di pundak nih sebelah kiri ada apa ini, Bro? Boleh diceritakan ini? Ini pin ya. Oh, pin. Ini adalah pin ya. Tadi dari awal sampai akhir saya amati ini apa gitu ya. Jadi menarik. Saat ini dan saya selalu membawanya, Pak. Dan para dosen juga ada ya? Ya, ada semuanya kita beri pin. Jadi ikon di Yayan Salatiga, menarik sekali. Baik, di tengah kesibukan beliau sebagai rektor, alhamdulillah bisa bergabung di acara Bintang Pengawasan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Nurul Badrul Tamam, dan ini Pak Rektor YIN Salatiga. Kami ucapkan terima kasih, Prof. Sudah bicara di Bintang Pengawasan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa panteng di Bintang Pengawasan setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Ijen Min. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.